Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya mulai tutorial, bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya, agar selalu dapat notifikasi ketika saya unggah video tutorial yang lain. Untuk membuat pak konversi tahun 2023, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah harus mempersiapkan terlebih dahulu dokumen pendukung yang akan menjadi dasar dalam pembuatan pak konversi. Yaitu 1. Dokumen SKP tahun 2023 yang sudah dicetak dan ditandatangani oleh atasan langsung. 2. Pak integrasi yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Format pak konversi dalam bentuk Excel. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah, untuk pak konversi guru, kop suratnya menggunakan kop sekolah. Dan yang menandatangani pak konversi adalah kepala sekolah masing-masing. Untuk pak konversi kepala sekolah, kop suratnya menggunakan kop Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Dan yang menandatangani pak konversi adalah Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar. Baik, kita mulai tutorialnya. Cara pembuatan pak konversi tahun 2023 bagi guru dan kepala sekolah. Silahkan Bapak Ibu guru dan kepala sekolah buka terlebih dahulu 3 dokumen pendukung yang sudah kita siapkan. SKP tahun 2023, pak integrasi, dan format pak konversi. Pada file pak konversi, ada 3 sheet yang akan kita isi, yaitu konversi, akumulasi, dan penetapan. Sedangkan sheet tabel, sebagai dasar kita untuk melihat angka kredit yang diperoleh, sesuai dengan predikat kinerja kita pada SKP tahun 2023. Mari kita isikan dulu yang sheet konversi. Pada kop surat, silakan Bapak Ibu guru ketik kop surat sekolahnya masing-masing. Sedangkan untuk kepala sekolah, silakan ketik kop surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Untuk nomor surat, bagi guru, silahkan tuliskan nomor surat yang diambil dari nomor agenda surat keluar di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Dengan catatan, nomor surat yang ditulis adalah nomor surat yang dikeluarkan oleh sekolah pada tanggal 2 Januari tahun 2024. Karena penandatanganan pak konversi ini yaitu tanggal 2 Januari tahun 2024. Sedangkan untuk kepala sekolah, nomor suratnya dimintakan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Untuk instansi, ditulis Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Masa penilaian, ditulis tanggal 1 Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2023. Sedangkan untuk mengisi data pejabat fungsional yang dinilai, mulai dari nama, sampai dengan unit kerja, silahkan lihat dan salin sesuai yang ada di pak integrasi. Berikutnya,
kita isikan konversi predikat kinerja ke angka kredit. Ada 4 kolom yang akan kita isi. Kolom pertama yaitu predikat. Untuk mengisi predikat ini, silakan buka dokumen evaluasi akhir SKP tahun 2023 Bapak Ibu masing-masing. Misalkan, Bapak Ibu memperoleh predikat kinerja baik. Maka, pada kolom predikat ini, Bapak Ibu ketik tulisan baik. Selanjutnya, kolom presentase. Silahkan Bapak Ibu buka tabel konversi. Jika predikat kinerja baik, maka prosentasenya adalah 100%. Kita kembali ke sheet konversi dan ketik 100% pada kolom presentase. Selanjutnya, untuk mengisi koefisien per tahun, Bapak Ibu lihat kembali tabel konversi. Pada tabel konversi sudah ada angka-angka kredit sesuai dengan presentase dan jenjang jabatannya masing-masing. Sekali lagi, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah harus menulis angka kredit sesuai dengan jenjang jabatannya masing-masing. Jika Bapak Ibu jabatannya guru ahli pertama, golongan ruangnya 3A dan 3B, maka angka kreditnya adalah 12,5. Jika Bapak Ibu jabatannya guru ahli muda, golongan ruangnya 3C dan 3D, maka angka kreditnya adalah 25. Jika Bapak Ibu jabatannya guru ahli madya, golongan ruangnya 4A, 4B dan 4C, maka angka kreditnya adalah 37,5. Jika Bapak Ibu jabatannya guru ahli utama, golongan ruangnya 4D dan 4E, maka angka kreditnya adalah 50. Karena Pak konversi yang saya gunakan untuk tutorial ini adalah guru golongan 3D, maka saya ketik angka kreditnya sebesar 25. Kita kembali ke sheet konversi dan ketik angka 25 pada kolom koefisien per tahun. Sedangkan pada kolom angka kredit yang didapat, kita ketik angka kredit sama seperti pada kolom 3. Selanjutnya, Pak ini ditetapkan di Kajen pada tanggal 2 Januari tahun 2024 dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Bapak Ibu masing-masing untuk Pak konversi guru. Sedangkan untuk Pak konversi Kepala Sekolah ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar. Berikutnya kita akan mengisikan sheet akumulasi. Nomor surat, masa penilaian, dan data Bapak Ibu guru. Isinya sama dengan data di sheet konversi tadi. Pada Pak akumulasi, ada 6 kolom dan 2 baris yang akan kita isi. Baris pertama, kita isikan data Pak tahun 2022. Yang kita isi hanya kolom ke-6, yaitu angka kredit yang didapat di tahun 2022. Ambilnya dari mana? Kita lihat file Pak integrasi.
angka kredit pada kolom jumlah, dan pada baris total angka kredit ini. Kita ketik pada kolom angka kredit yang didapat di tahun 2022. Selanjutnya kita isikan baris kedua, yaitu tahun 2023. Pada kolom periodik, kita ketik Januari sampai Desember. Untuk mengisi kolom predikat, presentase, koefisien per tahun, dan angka kredit yang didapat, kita isi sesuai dengan data yang sudah kita ketik di sheet konversi tadi. Berikutnya untuk mengisi jumlah angka kredit yang diperoleh, tinggal kita jumlah antara angka kredit yang didapat tahun 2022 dan tahun 2023. Selanjutnya, Pak ini ditetapkan di Kajen pada tanggal 2 Januari tahun 2024 dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Bapak Ibu masing-masing untuk Pak Konversi Guru. Sedangkan untuk Pak Konversi Kepala Sekolah, ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar. Dan yang terakhir kita isi adalah penetapan angka kredit. Nomor surat, masa penilaian, dan data Bapak Ibu Guru, isinya sama dengan data di sheet akumulasi tadi. Pada Romawi 2, penetapan angka kredit, yang kita isi hanya nomor 2 dan nomor 4. Untuk mengisi nomor 2, angka kredit JF lama, kita ambilkan dari Pak Integrasi yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas. Kita buka Pak Integrasi. Lalu pada baris total angka kredit, kolom lama, kolom baru, dan kolom jumlah, kita ketikkan di sheet penetapan, baris nomor 2. Sedangkan baris nomor 4, angka kredit konversi, yang kita isi pada kolom, baru dan jumlah. Angka kreditnya diambilkan dari sheet konversi. Berikutnya, untuk mengisi kolom pangkat dan jenjang jabatan, silahkan Bapak Ibu lihat pada Pak Integrasi. Lalu angka kredit yang ada pada kolom pangkat dan jenjang jabatan ini, kita isikan ke sheet Excel tadi. Pangkat kita isikan 100, dan jenjang jabatan kita isikan 200. Tiap jenjang jabatan angka kreditnya beda-beda. Sehingga Bapak Ibu benar-benar harus melihat dengan teliti angka kredit pada kolom pangkat dan jenjang jabatan yang ada di Pak Integrasi. Untuk mengisi baris di bawahnya, pada kolom pangkat, Bapak Ibu buat rumus, yaitu jumlah angka kredit kumulatif pada kolom baru, dikurangi jumlah angka kredit pada kolom pangkat. Sedangkan untuk mengisi angka kredit pada kolom jenjang jabatan, Bapak Ibu buat rumus, yaitu jumlah angka kredit kumulatif pada kolom jumlah, dikurangi jumlah angka kredit pada kolom jenjang jabatan.
Setelah muncul angka kredit pada kolom pangkat dan jenjang jabatan, Bapak Ibu harus mengetik kata kelebihan atau kekurangan di awal kalimat baris kedua pada kolom keterangan. Jika angka kredit baris kedua pada kolom pangkat hasilnya positif, maka pada awal kalimat di kolom keterangan diketik tulisan kelebihan. Namun jika angka kredit baris kedua pada kolom pangkat hasilnya negatif atau minus, maka pada awal kalimat di kolom keterangan diketik tulisan kekurangan. Begitu juga pada kolom keterangan pada baris ketiga. Bapak Ibu harus mengetik kata kelebihan atau kekurangan di awal kalimat baris ketiga pada kolom keterangan. Jika angka kredit baris kedua pada kolom jenjang jabatan hasilnya positif, maka pada awal kalimat baris ketiga di kolom keterangan diketik tulisan kelebihan. Namun jika angka kredit baris kedua pada kolom jenjang jabatan hasilnya negatif atau minus, maka pada awal kalimat baris ketiga di kolom keterangan diketik tulisan kekurangan. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan, jika pada kolom pangkat dan kolom jenjang jabatan tadi hasilnya negatif atau minus, maka angka kredit yang ditulis pada kolom pangkat dan kolom jabatan tetap ditulis dalam bentuk angka kredit positif. Jadi, di depan angka kredit tidak usah diberi tanda strip atau minus. Selanjutnya yang terakhir kita ketik manual adalah tulisan di baris terakhir. Jika angka kredit pada kolom pangkat dan jenjang jabatan di atas tadi hasilnya positif, maka di baris paling bawah diketik tulisan dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat atau jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi pembina, jenjang guru madya, pangkat golongan ruang pembina 4A. Silahkan pada tulisan pangkat dan jenjang jabatan disesuaikan dengan pangkat dan jenjang jabatan yang akan dituju. Kalau guru tersebut mau naik pangkat dari golongan ruang 3B ke 3C, maka tulisannya dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat atau jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi penata. Jenjang guru muda, pangkat golongan ruang penata 3C. Selanjutnya, Pak ini ditetapkan di Kajen pada tanggal 2 Januari tahun 2024 dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Bapak Ibu masing-masing untuk Pak Konversi Guru. Sedangkan untuk Pak Konversi Kepala Sekolah ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar. Demikian Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah, tutorial cara membuat Pak Konversi dari Predikat Kinerja SKP tahun 2023. Semoga bisa dipahami dan dapat dipraktekkan oleh Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video tutorial saya yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.